Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. God morning, salam sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa tetap pakai masker, khususnya kalau sudah keluar di rumah. Tentunya tidak harus pakai masker kalau di rumah. Keluar, khusus kalau pergi di kerumunan orang banyak, karena sudah tidak pernah tahu bakteri apa yang dibawa oleh orang, apalagi kalau sudah habis menyentuh uang atau menyentuh benda-benda ya. So, tetap cuci tangan dan tentunya minum minuman yang sehat. Pepatah berkata bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai tunggu sakit baru kemudian belajar pola hidup sehat, tapi cegahlah dengan hidup sehat. Nah, saya punya kebiasaan tiap pagi minum jahe uwu. Jauh, ini produk Pondok Penuai, minuman sehat, jahe, serai, kayu secang. Nah, ini produk asli anak-anak Pondok Penuai tanpa ada pengawet. Kalau saudara niat mau beli dan sekaligus memberkati pelayanan di Pondok Penuai, silahkan WA saya atau telepon di Pondok Penuai langsung. Buka di Facebook atau websitenya Pondok Penuai ya. Ini 37.500 plus ongkir tentunya. Oke. Nah, hari ini kita merayakan, ini hari libur besar, Hari Pahlawan, memperingati 10 November, hari pertempuran di Surabaya. Ya. Nah, hari ini saya ingin membahas dari Ibrani pasal yang ke-11. Pasal 11 Ibrani ini dalam terjemahan kita judulnya adalah saksi-saksi iman. Saksi-saksi iman. Jadi atau heroes of faith. Pahlawan-pahlawan iman. Artinya ini tokoh-tokoh iman yang karena imannya mereka menggenapi visi, menggenapi mimpi dan menyelesaikan panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, kita akan lihat bersama-sama dari ayat yang pertama. Saya ingin lihat satu tokoh saja. Satu pahlawan iman. Ini yang salah satu yang saya kagum. Tidak banyak muncul, tidak banyak ayat, tetapi ini salah satu tokoh pahlawan iman yang favorit saya. Saya ingin mulai dari ayat yang pertama. Ibrani pasal yang ke-11. Iman adalah dasar, fondasi iman itu. Segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi sudah tidak bisa berharap sembuh, ya. Tujuan sudah berharap sembuh adalah karena sudah punya iman, saudara akan sembuh. Oke. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita punya keyakinan dulu baru kita berharap. Kita yakin kita sembuh, yakin diberkati, yakin di Tuhan tolong kita dalam semua pergumulan kita, baru kemudian kita bisa berdoa dengan penuh keyakinan dan berharap, ya, dengan pengharapan. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Buktinya apa? Kalau kita berdoa bahwa Tuhan menjawab kita, memberikan apa yang menjadi harapan kita dan permintaan kita. Buktinya itu adalah iman, percaya, yakin. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa yang kita lihat ini terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Faith, iman. Nah, ayat yang keempat, tokoh iman yang pertama yang disebut adalah ini. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Wow. Anaknya Adam pertama dan Hawa adalah Kain dan Habel. Dua anak ini. Tapi dua anak ini Kain kakak dan Habel adiknya.
Dan dikatakan ketika waktunya membawa korban persembahan, persembahannya Habel, korbannya Habel, ini diterima sama Tuhan dan Tuhan sangat suka dan Tuhan sangat berkenan. Kenapa demikian? Karena korban yang dibawa oleh Habel ini adalah dia membawa korban terbaik dari kambing dombanya. Dan Kain, dia membawa dari hasil pertanian. Hasil pertanian, tanah yang telah ada di bawah kutuk karena dosa. Karena Tuhan yang berkata dalam Kejadian pasal 3, maka dengan berpeluh kamu akan menggarap tanahmu dan menghasilkan. Jadi Kain dia membawa korban dari yang terbaik dari tanah ini, tapi Habel dia membawa dikatakan a better sacrifice. Habel membawa korban persembahan yang terbaik dengan iman, dengan penuh keyakinan dan prinsip yang dia percayai, dia pegang. Seorang pahlawan iman adalah seorang yang pertama jelas dia punya iman. Hidup dengan prinsip, hidup dengan keyakinan. Habel melihat Adam menyembelih kambing domba dan membawa korban persembahan kepada Tuhan. Dan Habel mengikuti teladan itu. Korban. Jadi salah satu dari kualitas seorang pahlawan iman itu adalah ini. Dia punya sikap yang suka berkorban. Dia punya spirit yang tidak pelit, tidak stingy, tidak menghematnya sedemikian rupa sehingga tidak berani memberi, bahkan tidak bisa taat ketika Tuhan gerakan untuk dia memberi, untuk dia investasi, untuk dia menabur dalam kehidupan orang. Dan saya percaya bahwa saat-saat menabur dan investasi bagi kerajaan Allah itu adalah saat-saat seperti sekarang ini, di mana semuanya tidak convenient, di mana semuanya rasanya situasi tidak memungkinkan. Ini waktu yang the best. Sebagaimana janda yang dengan uang terakhirnya dia bawa persembahkan itu persembahan terakhirnya di bait suci. Dan Tuhan berkata janda itu memberi yang terbaik lebih banyak daripada semua orang kaya yang membawa korban persembahannya. Karena dia memberi dari kekurangannya. Habel pahlawan iman ini disebut pahlawan karena dia mempersembahkan kepadalah korban yang lebih baik. Tuhan suka korban. Dia bawa domba yang terbaik dan dia sembelih. Ada pengorbanan. Ya, bukan hanya domba yang disembelih ini menggambarkan tentang anak domba Allah yang ribuan tahun kemudian, 4.000 tahun kemudian itu akan mati di atas kayu salib bagi kita. Tetapi dikatakan Habel itu dia memberi persembahan yang lebih baik. Better sacrifice. Pola hidup berkorban ini pola hidup seorang pahlawan. 10 November dirayakan Hari Pahlawan, merayakan orang-orang yang telah mati berkorban dalam pertempuran 10 November di Surabaya demi mempertahankan kehormatan bangsa kita, karena bendera merah putih dirobek pada waktu itu. Dan para pemuda bangkit dan mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan harga diri bangsa. Yesus Tuhan, inilah pola hidup yang dia tinggalkan buat kita, yaitu pola hidup berkorban. Ketika kita berbicara melayani Tuhan, kita bicara tentang berkorban. Ketika kita bicara tentang beribadah, kita bicara tentang bawa korban persembahan. Ketika kita berbicara tentang berdoa, kita bicara tentang korban persembahan. Penyembahan, pujian, kita bicara tentang korban persembahan. Hidup kita yang dipersembahkan sebagai korban itu adalah ibadah yang sejati dan berkenan kepada Allah. Ibadah bukan mengorbankan Tuhan untuk diri kita sendiri, tapi kita membawa pengorbanan, bawa hidup kita, uang kita, semua yang ada dalam diri kita sebagai korban persembahan di atas mezbahnya. Bukan cari panggung, tapi cari mezbah dan taruh hidup sebagai korban persembahan di sana. Ada banyak orang hari-hari ini cari panggung, cari nama, cari popularitas. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Persembahan Habel diterima karena dia tidak cari panggung, tapi dia cari mezbah di mana domba disembelih
dan dikorbankan. Korban persembahannya Habel diterima. Dengan jalan itu memperoleh kesaksian kepadanya bahwa Habel orang benar. Dan Allah berkenan pada persembahannya. Bukan cuma itu. Karena iman dikatakan bahkan Habel masih berbicara bahkan sesudah ia mati. Itulah iman dari seorang pahlawan yang berkorban untuk apa yang dia yakini dan dia percaya. Setelah mati pun nilai-nilai teladan pengorbanannya masih terus berbicara dengan kuat. Saya berdoa supaya teladannya Habel dalam soal berkorban ini ada pada kita semuanya. Bukan waktunya lagi karena kita mengorbankan Tuhan lagi karena dia sudah berkorban buat kita. Waktunya kita punya pola pikir, aku datang untuk membawa korban persembahan buat Tuhan, buat orang-orang yang ada di sekelilingku. Bukan lagi apa yang bisa diperbuat oleh bangsa ini, tapi apa yang aku bisa perbuat bagi bangsa ini. Bukan apa yang Tuhan bisa berikan kepadaku, tapi apa yang aku bisa berikan buat Tuhan. Bukan lagi apa yang Tuhan bisa kasih buat aku, tapi apa yang aku bisa kasih buat Tuhan hari-hari ini demi keselamatan jiwa-jiwa. Teladannya Habel adalah teladan seorang pahlawan. Ciri utama pahlawan adalah pengorbanannya. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Selamat Hari Pahlawan.